Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Sabil dari kelas AKI 2B. Saya ingin menyampaikan tugas hukum perdata yang berjudul hukum perikatan. Adapun hukum perikatan ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, prestasi dan wan prestasi. Yang kedua, risiko. Yang ketiga, keadaan memaksa atau force majeure. 4, ganti rugi. 5, hapusnya perikatan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke judul yang pertama, prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh dekator dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab atau labilatu. Artinya, debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan untungnya kepada kreditor. Sebagai jaminan pemenuhan untungnya kepada kreditor. Dengan demikian, objek perikatan perjanjian adalah yang pertama ialah untuk memberi atau menyerahkan sesuatu, contoh perjanjian jual beli atau tukar menukar. Yang kedua, berbuat sesuatu atau contohnya membuat lukisan perjanjian perburuan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, contoh tidak mendirikan perusahaan sejenis. Nah, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang diatur tidak melakukan janji atau tidak melaksanakan prestasi. Jadi, apabila debitor tidak melakukan apa yang tidak akan dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan ia melakukan wan prestasi. Tidak terpenuhi kewajiban debitor tersebut memiliki 2 alasan, diantaranya karena kesalahan debitor, baik disengaja maupun kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa, jadi diatur kemampuan debitor. Dalam hal ini, debitor tidak bersalah. Menurut R. Subakti, kriteria seorang debitor wan prestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Yang ketiga, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Yang keempat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat hukum wan prestasi, yaitu ganti rugi atau membayar kerugian yang dideritanya. Direlitur pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata yang meliputi biaya rugi dan bunga. Yang kedua, judul yang kedua ialah resiko. Dalam hukum perikatan resiko diartikan sebagai kewajiban memiliki kerugian yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian. Pembedaan resiko dalam perjanjian di luar dalam ketentuan 1, 2, 3 KUH Perdata tersebut. Persoalan resiko dibedakan dalam 1. Resiko dalam perjanjian sepihak. Pasal 1, 2, 3, 7 KUH Perdata tersebut sebagaimana harganya dapat dipakai untuk perjanjian sepihak seperti perjanjian pengubahan dan perjanjian punya pakai. Yang kedua, risiko dalam perjanjian timbal balik. Untuk perjanjian timbal balik, kita harus mencari pasal-pasal dalam bagian khusus KUH Perdata, yaitu dalam bagian yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus. Contohnya seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa. Dalam bagian khusus tersebut dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang risiko seperti pasal 1460 KUHP dan pasal 1545 KUHP. Yang ketiga, judul yang ketiga ialah risiko dalam sewa menyewa. Dalam pasal 1553 KUH Perdata, aturan tertinggi risiko hanya tersirat di dalamnya. Artinya, kita ambil peraturan itu secara menyimpul dari kata-kata yang dipakai dalam pasal 1553 KUH Perdata tersebut, khususnya dari perikatan gugur. Kita simpulkan bahwa masing-masing pihak tidak berhak dapat menuntut sesuatu
apa pada pihak lainnya. Nah, judul yang ketiga ialah keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian atau kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Yang pertama, keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya. Yang kedua, keadaan memaksa yang relatif atau bisa disebut sesuatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk memenuhi prestasinya. Unsur-unsur tersebut antara lain: yang pertama, prestasi yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Yang kedua, prestasi yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Yang ketiga, prestasi yang menunjukkan tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak. Nah, judul yang keempat ialah ganti rugi. Konsep ganti rugi menurut hukum perdata: ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perkataan barulah mulai diwajibkan. Apabila debitur setelahnya dinyatakan memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau diberat dalam tanggung jawab yang telah dilampauinya, ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam pasal 1234 terdiri dari 3 unsur, yaitu: yang pertama, ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, kerugian karena kerusakan. Yang ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan. Judul yang kelima ialah hapusnya perikatan. Menurut pasal 1381 KUH Perdata, cara hapusnya perikatan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran, yaitu pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, penawaran, yaitu pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau konsistensi. Yang ketiga, novasi atau pembaharuan utang. Yang keempat, perjumpaan utang. Yang kelima, konfisio atau perumpamaan utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Yang kedelapan, kebatasan dan pembatalan perjanjian. Yang kesembilan, berlakunya surat batas. Yang kesepuluh, lewatnya waktu atau kadaluarsa. Demikianlah tugas hukum perdata dari saya pada disabil kelas HKI 2B. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.